Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran prakarya, dan Ibu harapkan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan ingat ya, selalu patuhi anjuran pemerintah dengan melaksanakan prokes 5M itu, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas atau gerak kita pada saat kita berada di rumah maupun keluar rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, berdoa selesai. Sekarang anak-anak silakan absen lewat WA group dengan menyebutkan nama kalian sesuai dengan nomor absen kalian di kelas. Nah, pada pembelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu adalah siswa mampu memahami dan memilih jenis bahan serta teknik pengolahan kerajinan bahan keras, baik itu dari kayu, bambu, dan rotan, serta bisa mengkomunikasikannya berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Nah, kalau pembelajaran sebelumnya di situ mengenai jenis, sifat, dan karakter dari kerajinan bahan keras alam. Nah, di sini kita belajar tentang seberapa besar sih pemahaman kalian tentang karakter dari kayu, bambu, dan rotan tersebut. Nah, di sini kita tahu ya, kayu, bambu, dan rotan itu sudah digunakan dari sejak zaman dahulu, sejak ribuan tahun yang lalu ya, untuk membuat bahan bangunan, dan juga digunakan dalam pembangunan rumah, gedung, industri perkantoran, furniture, dekorasi rumah, dan juga kerajinan. Nah, di sini bagaimana cara memilih kayu yang baik? Nah, kalau mau memilih kayu yang baik, itu pilihlah kayu yang kuat, kemudian dia itu memiliki kokoh ya, kemudian tahan lama, kemudian tahan terhadap jamur, rayap, dan serangga. Nah, ini yang paling penting, tahan terhadap jamur, rayap, dan serangga. Nah, untuk karakteristik dari kayu ini, contohnya kayu apa saja yang bisa memenuhi kriteria yang ada di sebelah. Nah, itu ada kayu jati, merbau, kamper, ranti merah, gaiharu, ulin, dan bingkrai. Nah, sampai di situ dulu anak-anak. Sekarang Ibu lanjutkan lagi. Kemudian untuk bambu, kriterianya atau karakteristiknya seperti apa kalau bambu? Bambu itu pasti yang lurus ya, jangan yang bengkok, itu pemilihannya harus yang lurus. Kemudian struktur bambu itu harus kuat. Kemudian dia bersifat liat, stabil, kokoh, dan memiliki warna yang menarik. Nah, warnanya menarik di sini. Nah, contohnya bambu apa saja yang bisa termasuk dalam kriteria di sebelah, yaitu seperti bambu apus, petung, atau yang sering disebut dengan bambu batu, bambu hitam, dan yang terakhir adalah bambu kuning. Nah, untuk rotan sendiri itu cara pemilihannya untuk memilih rotan yang baik itu adalah dilihat dari rotan itu harus ringan dia. Kemudian tahan lama, fleksibel, dan juga kuat atau tidak mudah patah, karena kadang-kadang ada rotan yang mudah patah. Nah, pilihlah rotan yang kuat dan tidak mudah patah.
Nah, yang termasuk di sini contohnya itu adalah rotan jernang besar, rotan dahanan, rotan semambu, rotan buyung, rotan mantang, rotan dandan ya. Nah, di sini sudah Ibu berikan contohnya dan cara pemilihan rotan yang baik. Selanjutnya, berikut ini ada beberapa teknik pengolahan ya, pengolahan kayu, bambu, dan rotan. Di situ ada teknik anyam. Apa sih teknik anyam tersebut? Biar kalian memahami. Jadi teknik anyam itu adalah mengatur bilah atau lembaran-lembaran bambu maupun rotan, biasanya itu dianyam secara tumpang tindih dan silang menyilang. Nah, di situ ada gambar orang lagi menganyam ya, contoh lagi menganyam. Jadi kalian mungkin sudah tahu yang mana termasuk kerajinan menganyam. Nah, di sini sudah Ibu berikan contohnya teknik menganyam. Nah, selanjutnya ada teknik bubut. Untuk teknik bubut ini adalah proses pemakanan benda dengan cara sayatannya dilakukan memutar benda kerja tersebut. Kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara transisi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Nah, di sini ada gambarnya langsung ya untuk teknik bubut. Bisa kalian lihat di situ. Dia dijadikan sebagai proses benda dengan sayatan yang dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian dikenakan pada pahat ya. Jadi sejenis nanti untuk contohnya di situ sudah dikasih. Teknik ukir. Nah, mungkin semua sudah tahu, bahkan sudah mengenal ya teknik ukir. Nah, mengukir merupakan kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Nah, di situ ada berbagai macam jenis pola. Di sini biasanya teknik ukir itu pada kayu dan bambu. Itu menggunakan teknik ukir. Jadi kalian sudah diberikan di situ contoh teknik ukir. Sekarang Ibu lanjutkan yang teknik ukir tekan. Nah, ini dengan cara ditekan ya, membuat hiasan di atas permukaan plat atau logam tipis dengan ketebalan sekitar 0,2, dan untuk plat logam kuningan dan plat logam tembaga sampai dengan 0,4 mm. Dengan cara ditekan, namanya ukir tekan. Jadi teknik pembuatannya yaitu dengan cara ditekan. Biasanya ini untuk pembuatan hiasan ya, hiasan kerajinan, kemudian dekorasi rumah, itu menggunakan teknik ukir tekan. Nah, sampai di situ dulu anak-anak. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Nah, untuk pertemuan nanti selanjutnya kita akan pelajari materi tentang alat yang digunakan untuk membuat kerajinan bahan keras itu dan bagaimana proses pembuatannya ya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini anak-anak. Selamat belajar, terima kasih, dan Om Santi 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 Om. Nah, nanti kalau ada pertanyaan dari kalian bisa langsung ditanyakan di WA group. Oke, terima kasih.